Halo semua, selamat datang di Rudy's Room. Di video kali ini gue akan membahas tentang spirit doll. Seperti yang kemarin sudah gue bahas dikit di Instagram, gue akan membahas spirit doll. Nah, spirit doll itu dalam bahasa Inggris artinya, spirit itu artinya makhluk halus atau roh arwah. Doll artinya boneka, jadi maksudnya adalah boneka yang dirasuki arwah atau makhluk halus gitu. Nah, ini spirit doll itu sebenarnya dulu digunakan untuk upacara sarana keagamaan atau ritual pemujaan dan sebagainya gitu kan. Ada banyak suku-suku, ada banyak kebudayaan yang berhubungan dengan spirit doll. Misalnya salah satunya di Indonesia yaitu di suku Batak, ada namanya boneka si Gale-Gale. Jadi si Gale-Gale itu boneka yang dirasuki arwah kemudian diajak menari-nari. Itu salah satunya. Dan masih banyak lagi contoh spirit doll yang lain. Spirit doll itu sendiri biasanya pada umumnya dirasukin sama arwah anak kecil. Sebenarnya gini, kalau gue pribadi dalam kepercayaan gue, yang di dalam boneka itu bukan arwah tapi jin korin. Tapi ada juga yang menyebut, ada juga orang-orang yang menyebutnya arwah, atau mereka benar-benar percaya kalau itu adalah arwah orang yang sudah meninggal gitu kan. Ya, masing-masing punya kepercayaan sendiri sih. Jadi gue nggak, kalian mau percaya ya itu terserah kalian. Spirit doll itu apa sih bedanya spirit doll sama jimat atau benda pusaka yang lain? Sebenarnya sama aja, cuma yang spirit doll itu boneka gitu kan, wujudnya boneka. Spirit doll itu pada umumnya dirasukin sama anak-anak kecil gitu, jadi jin-jin kecil. Biasanya nih kalau gue habis menaklukkan sesosok jin, misalnya gue habis eksorcisme gitu kan, habis ruqyah, kemudian jin itu sudah tunduk, sudah kalah, menyerah gitu kan, dia gue masukin ke dalam benda-benda, misalnya kayak batu cincin, batu permata, cincin logam, kayu, batu, dan sebagainya gitu. Nah, baru-baru ini lagi ngetren, lagi banyak pembicaraan seputar spirit doll. Jadi banyak sekali orang-orang yang memelihara spirit doll. Jadi mereka merawat spirit doll itu seperti anak betulan gitu, anak manusia beneran. Jadi spirit doll itu diperlakukan istimewa gitu, lainnya anak kecil. Salah satunya artis yang paling banyak dibahas itu Ivan Gunawan kan. Nah, kemarin tuh gue memberi kesempatan kepada kalian untuk bertanya tentang spirit doll. Gue akan menjawab pertanyaan kalian. Pertanyaan pertama, apa akibatnya jika kita tidak bisa memperlakukan spirit doll dengan baik? Nah, gini. Pertama, kalian kalau misalnya ada yang tertarik mengadopsi gitu kan, kalian harus pastikan bahwa kalian membeli atau memaharkan spirit doll di orang yang tepat. Karena banyak juga oknum-oknum yang menjual spirit doll itu, ada yang spirit dollnya itu ternyata nggak ada isinya, jadi kosong gitu kan, bonekanya kosong. Ada juga yang justru isinya malah makhluk jahat gitu yang bisa mencelakakan kalian. Dan jika tidak bisa memperlakukan spirit doll dengan baik, jadi gini, ketika seorang paranormal dia menangkap spirit gitu kan, kemudian itu dimasukkan ke dalam boneka, itu spirit itu ada perjanjian atau tidak dengan si paranormal. Misalnya gini, kamu harus bersikap baik dengan tuanmu nanti, dengan saya dan sebagainya, atau ada perjanjian khusus inilah itulah, atau mungkin bahkan bisa aja spirit itu sensitif. Jadi kalau misalnya kita ada berbuat salah, misalnya bonekanya keinjek atau lupa dikasih makan dan sebagainya, itu bisa menyerang, misalnya bisa justru mengganggu, itu bisa aja kemungkinan terjadi. Jadi kalau misalnya beli atau memaharkan spirit doll di paranormal yang tepat, itu aman-aman aja gitu. Jadi kembali ke kalian sendiri sih, misalnya kalian itu siapa yang bisa kalian percaya gitu, beli di siapa. Pertanyaan kedua,
apakah spirit doll memiliki sesuatu sampai orang tertarik? Nah, ini bisa dibilang hobi sih ya, hobi. Jadi daya tariknya itu karena hobi. Kan setiap hobi orang itu berbeda-beda. Salah satu hobinya yaitu ini, memelihara spirit doll. Jadi dengan adanya spirit doll, dia berkeyakinan bahwa nanti hidupnya ini akan menjadi lebih baik gitu. Karena si spirit doll ini akan, spirit yang ada di dalam boneka ini akan menjaga dia, akan memberikan aura yang bagus untuk dia dan sebagainya kayak gitu. Jadi apa yang membuat tertarik itu sebenarnya ya hobi sih, dari hobi. Ini pertanyaan ketiga. Apa ini spirit doll Kak Rudy, Kak? Yang ini sebenarnya boneka gue ini boneka kosong sih, nggak ada isi. Tapi bisa aja gue isi gitu kalau gue mau, tapi ini boneka kosong kok. Pertanyaan keempat. Benarkah katanya spirit doll efektif untuk healing pemiliknya? Nah, tadi sempat gue bahas, apakah spirit doll yang di dalam boneka, apakah spirit yang di dalam boneka ini sifatnya baik? Kan namanya spirit itu kan seperti manusia juga, ada yang jahat, ada yang baik gitu. Yang baik bisa aja dia melihat pemiliknya ini lagi emosinya terguncang, lagi ada masalah dan gimana, jadi auranya redup, kemudian dia memperbaiki mood dengan mengirim energi-energi yang positif kayak gitu, energi-energi yang baik, bisa aja mungkin. Pertanyaan kelima, kalau sudah gak mau lagi ngangon spirit doll, apa ada konsekuensinya Bang Ruth? Ngangon itu artinya melihara. Nah, maksud dia ini, apakah kalau misalnya nggak mau melihara lagi, apa ada konsekuensinya? Nah, tadi ini spiritnya ini baik atau jahat gitu. Kalau misalnya jahat dan dia nggak terima karena sudah dipindah tangankan gitu kan, dan menyerang, bisa aja kemungkinan. Tapi kalau misal spirit dollnya baik-baik aja, dia pasrah, kalau dikasih orang atau ditelantarkan dan gimana, ya itu tergantung si spiritnya baik atau jahat. Pertanyaan keenam, apakah makhluk gaib atau jin bisa masuk ke boneka biasa, Kak? Terima kasih. Nah, jadi spirit doll itu ada yang melalui proses ritual pemasukan si spirit ke dalam boneka. Ada yang boneka itu dibiarkan, tahu-tahu ada yang merasuki itu. Dan yang merasuki itu belum tentu anak kecil juga, bisa juga yang sudah nenek-nenek, bahkan bisa juga. Jadi yang namanya makhluk halus itu bisa masuk ke dalam benda yang mana aja yang dia sukai gitu. Kayak misalnya kita nonton film Annabelle gitu kan, itu kan isinya spirit yang jahat, dan spiritnya itu membunuh orang-orang yang megang. Ya itu salah satu contohnya gitu kan. Jadi boneka biasa, misalnya untuk orang awam nih, dia punya boneka biasa, dia nggak tahu ternyata boneka itu ada isinya, ada spiritnya. Itu bisa jadi gitu. Pertanyaan ketujuh, cara merawat spirit doll gimana Kakak Rudy? Apa seperti manusia termasuk makan minumnya? Nah, itu kembali lagi ke perjanjian. Misalnya si boneka ini, apakah ada bilang ke orang yang nangkap dia, yang masukin dia ke dalam boneka, apakah ada perjanjian dia minta makanan ini, makanan itu, atau mungkin dia cari sendiri gitu kan. Dia kalau misalnya dia cari sendiri, ya nggak dikasih makan, ya nggak masalah. Tapi kalau misalnya dia harus dikasih makan dan makanannya apa gitu kan, itu harus disediain. Kalau seperti manusia pada umumnya, ya gimana dia mintanya, requestnya apa gitu. Pertanyaan ke-8, apa benar kalau punya spirit doll tengah malam pas lagi tidur suka diganggu? Nah, ini biasanya sih kalau benda yang bertuah itu biasanya nanti kalau kalian beruntung, kalian bisa ngelihat benda itu bergerak-gerak gitu. Gue pernah di dalam tas gue itu gue bawa beberapa pusaka waktu pengobatan, dan itu lagi rame banget kan di rumah tempat gue melakukan pengobatan itu. Dan itu ada waktu gue ke toilet gitu kan, ada beberapa orang ngelihat tas gue itu gerak-gerak sendiri gitu. Itu kan ada benda pusaka di dalamnya. Pertanyaan ke-9, apakah bisa digunakan sebagai santet, media santet?
Ini yang bisa menguasai, yang bisa melakukan voodoo atau santet itu adalah orang yang punya ilmu itu. Jadi kalau misalnya si boneka ini kita bayangin orang yang kita ingin targetin, orang kita benci, terus kita tusuk-tusuk gitu. Kalau kita nggak punya ilmunya ya nggak terjadi apa-apa. Tapi tiap spirit itu punya kelebihan berbeda-beda. Jadi nggak setiap spirit mau melakukan santet, bisa melakukan santet atau voodoo. Jadi tiap spirit itu beda-beda kelebihannya, kemampuannya. Pertanyaan ke-10. Apa yang harus disiapkan sebelum punya spirit doll? Apa yang harus disiapkan? Pertama yang jelas niat. Mau mengadopsi itu untuk apa? Untuk hobi atau ada niat tertentu gitu kan. Dan ya pastikan mahar gitu kan. Biasa kalau kalian datang ke paranormal ingin memiliki spirit doll itu kan ada butuh mahar gitu. Pertanyaan ke-11. Bang, kalau spirit doll itu kok bisa ada yang rambutnya makin panjang ya? Terus terang gue nggak pernah sih ngelihat benda, maksudnya kayak boneka yang rambutnya itu makin panjang belum pernah lihat sih. Pertanyaan ke-12. Pertanyaan ke-13. Bang, kalau spirit doll itu minta makan nggak? Nah, spirit doll itu kan seperti tadi, apakah ada perjanjian di awal atau tidak? Gitu. Pertanyaan ke-14. Gimana cara jin arwah dimasukkan ke dalam doll dan efek bagi yang memiliki spirit doll? Bagaimana caranya? Pertama gini, kalau kita mau menaklukkan spirit gitu, pastikan kita lebih kuat ilmunya daripada dia. Karena kalau kita kalah ya kita kena hantam, dia nggak akan tunduk sama kita. Kalau kita ilmunya lebih tinggi dari dia, dia akan nurut ke kita. Misalnya kita masukin ke dalam boneka, dia mau kayak gitu. Dan gimana caranya? Itu ada ritualnya. Ritualnya ya pokoknya adalah ritualnya dan efek bagi yang memiliki spirit doll. Kita lihat spirit ini baik atau jahat. Makanya kalian kalau misalnya sampai salah beli, misalnya kan ke oknum atau paranormal yang penipu gitu, dia asal-asal masukin spirit, yang penting dia dapat uang gitu kan. Itu bisa berbahaya bagi yang awam gitu kan, bagi yang asal beli. Pertanyaan ke-15. Kalau didiemin aja nggak pernah diajak main, ngamuk nggak bang? Nah, kalau ngamuk atau enggak ya tergantung dia ini sifatnya kayak gimana. Kalau orang awam nggak mungkin kan nanya ke boneka ini. Jadi dia tanya sama orang yang penjualnya gitu. Ini dia suka diajak main atau enggak? Misalnya kalau diajak main permainan yang seperti apa yang dia mau, atau mungkin permainan biasa anak-anak pada umumnya atau apalah kayak gitu kan. Atau kalau misalnya dia harus dimainin setiap malam Jumat gitu kan, bisa aja ada yang sifatnya seperti itu. Jadi kalian harus ngajak main, kalau enggak ya nanti tiba-tiba ada sesuatu yang terjadi, misalnya kayak tiba-tiba pajangan kalian jatuh gitu, atau barang-barang berterbangan, mungkin aja kan gitu. Nah, pertanyaan ke-16. Apa di dalam spirit doll ada abu jenazah janin atau diisi roh bayi yang meninggal? Pada umumnya sih enggak. Cuma mungkin aja ada beberapa spirit doll yang dimasukin abu jenazah gitu kan. Mungkin aja gitu. Tapi pada umumnya biasanya sih nggak pakai abunya sih. Pertanyaan ke-17. Kakak, spirit doll bisa berupa sifat dari baik ke jahat enggak kakak? Maksudnya baik ke jahat. Oh mungkin gini, maksudnya penanya ini bisa nggak yang tadinya baik berubah jadi jahat. Nah ini juga tanggung jawab si penjual ya. Penjualnya ini menjual spirit doll baik yang betul-betul baik, atau jangan-jangan spirit doll jahat yang pura-pura baik gitu kan, pas dibeli ternyata dia jadi jahat gitu, pas pindah tangan itu mentang-mentang orang awam gitu kan, kemudian dijahatin, ngisep darah bahkan misalnya gitu, bisa aja. Atau bahkan minta tumbal gitu, itu bisa kemungkinan terjadi.
ada beberapa pertanyaan yang masuk ke DM gua. Apakah hukum memelihara spirit doll? Sebenarnya gini, apakah salah atau tidak, misalnya kayak bagi yang agama Islam, musyrik atau enggak gitu kan. Ini sih semua tergantung kepercayaan masing-masing. Jadi gimana kepercayaan kalian, karena setiap kepercayaan orang kan berbeda-beda. Jadi gua di sini nggak bisa bilang ini boleh atau tidak. Gue tidak menyalahkan atau membenarkan. Jadi ini kembali ke kalian masing-masing, kepercayaan kalian masing-masing. Nah, itu dia tadi pembahasan gua tentang spirit doll. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel gua, dan sampai jumpa di video selanjutnya.